صلى الله عليه وسلم اللهم أمرك الدعوة التامة والصلاة القائمة بسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العليا الرافعة وبعثها محمودا الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Semoga ditambah-tambah oleh Allah nikmatnya, ditambah-tambah umurnya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah mantap iman Islamnya, ditambah banyak rezekinya. Senang kali didoakan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi mimma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta segenap keberuntungan, keselamatan dunia akhirat sebagaimana yang diminta oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma ta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demi keagungan bulan Maulid ini, demi ketinggian syafaat Nabi Muhammad, ketinggian martabat beliau, kami meminta dijauhkan dari berbagai macam bala bencana, dari sebagaimana yang dimohon permohonan perlindungan oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul hajat sabarataan. Kita doakan Saibul Bait Bapak Haji Ilyas, Ibu Kartini, kabul hajatnya dunia akhirat, diberi panjang umur, kuat ibadah, keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, segala hajatnya kabul. Allah tilkannya bisirin nabi wali nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kabul. Saibul Bait serumahan sekeluargaan yang sangat kami hormati dan muliakan, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga Firdaus ma'a Rasulillah ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, untuk kesekian kalinya saya sampaikan ucapan ribuan terima kasih yang tiada terhingga atas perkenannya Ibu Kartini beserta keluarga mengundang ulun sekali lagi ke tempat beliau ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Malak yang menyampaikan hajat Saibul Bait, mudah-mudahan kabulan hajatnya sampai dua hajatnya. Amin ya Rabbal. Makasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu menunggu ulun, sudah lawas barang 4-5 kali sudah mengalih lipatan kakinya. Kapan nih ibu nih datang jam berapa? Alhamdulillah bisa datang. Karena kita memperingati sesuatu peringatan yang tiada taranya. Berkata sebagian daripada ulama, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah hari raya di atas segala hari raya. Mau tahu alasannya, Bu? Tidak akan ada hari raya Idul Fitri, tidak akan ada hari raya Idul Adha kecuali karena adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahu ini hari raya Idul Fitri, ini hari Idul Adha. Yang memberitahunya siapa, Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini membawa berkah, insya Allah membawa syafaat. Amin. Wa qala imamuna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah. Imam Syafi'i seorang wali autat, di antara wali-wali yang besar dan agung. Beliau berkata
Barang siapa yang melangsungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, kemudian dia mengundang ikhwani, saudara-saudari, mengundang kawan-kawan semua ya, Bu, nanti ini di luar tidak pergi dalam nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berkawan bukan di dunia tapi sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Lalu dia mengundang keluarganya, jiran tetangganya, lalu menyiapkan makanan. Satu mat lagi makanannya keluar tanah jalan. Harum sudah makanannya. Sudah siap pula. Alhamdulillah. Lalu dia mengadakan jamuan makan dan mempersiapkan tempat karena cinta yang sejati kepada Nabi Muhammad. Cintakah ibu-ibu dengan Rasulullah? Sejatikah cintanya? Alhamdulillah. Dasar calon-calon ahli surga. Firdaus ma'a Rasulullah. Karena rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katanya Imam Syafi'i, ba'asallahu yaumal qiyamah, kita akan dibangkit di hari kiamat nanti dalam golongan, dalam barisan ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi dan rasul. Amin. Wasiddiqin, bersama orang-orang yang sangat mantap keimanannya. Wasyuhada, kita masuk surga bersama orang-orang yang mati syahid. Senang apa senang? Wassolihin, kita akan dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh, kekal di dalam surga. Amin. Dan kata beliau menyudahi perkataannya, orang itu akan dikumpulkan dengan mereka-mereka yang mulia ini di dalam surga, Jannatun Na'im. Apa arti surga? Mau tahu ibu-ibu? Surga itu adalah Jannatun Na'im, himpunan segala seluruh nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah terbayangkan dengan hati dalam hati nurani kita, dan belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga. Mudah-mudahan masuk surga serta berkat Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innama ana rahmatun muhdatun." Sesungguhnya diriku ini, ya Nabi, adalah hadiah Allah untuk seisi alam. Diterimakah hadiahnya ibu-ibu? Allah ngasih hadiah buat kita, hadiah yang tiada duanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu? Kita dikasih hadiah terindah, semulia-mulia penduduk surga dunia akhirat. Siapa dia? Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad siapa yang punya, Bu? Jawab. Kita. Alhamdulillah. Mulai hari ini jangan pernah sedih. Janji, Bu? Harus senang terus hatinya. Senangnya kemana? Ke Allah. Allah yang pengasih penyayang mentakdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kekasih Allah yang tak ada taranya dicintainya ini dihadiahkan buat kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Seluruh para nabi dan rasul berjumlah 124.000. Banyak, boy. Banyak apa banyak, Bu? Jumlah nabi dan rasul mulai zaman Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad SAW berjumlah 124.000 orang. Tapi yang wajib kita kenali cukup 25. Ajarannya satu dan sama, yaitu ajaran Islam yang diterima melewat malaikat Jibril dari Tuhan Rabbul Alamin, mengesahkan Allah, mengakui kerasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kita menyatakan, tuba liman hudiyal Islam. Sungguh beruntung. Mau tahu siapa yang beruntung, Bu? Orang yang dikasih, ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah, beriman dan Islam. Mana sudah jadi umat Nabi Muhammad,
dikasih lagi hadiah buat kita. Nabi Muhammad buat kita semua. Lagian kita dijadikan dikasih lagi iman Islam. Senang apa senang Bu? Senang. Kalau kita hidup di akhir zaman jadi umat Nabi tapi kada beriman, biar banyak duitnya, mau gak kada? Kada mau. Kita biar aja makan tunggal suapan, ada kan makan sepiring langsung, sapi benar ya. Makannya tunggal suapan dalam arti kata apa adanya. Yang penting kita jadi umat Nabi Muhammad SAW dan kita dikasih iman, dikasih Islam melewat Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang berbahagia, Allah ngasih harta, ngasih duit, orang kafir juga diberi. Betul apa betul? Ada orang kafir lebih kaya dari kita, betul Bu? Tapi Allah tidak ngasih iman, tidak ngasih Islam kecuali kepada orang yang dicintainya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati membawa iman. Sebab iman ini mahal untuk masuk surga. Apa sih definisi iman, mau tahu ibu-ibu? Sering ulun bacaan celma di mana-mana. Doakan mudah-mudahan anak ulun beriman. Betul apa betul? Doakan buat mudah-mudahan hidup beriman, buat mati beriman. Husnul khatimah. Apa arti iman? Arti iman kita percaya, yakin. Dengan saya yakinnya segala apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang disampaikan berupa sabda-sabda beliau, yang disabdakan, diterjemahkan berupa penyampaian dari Al-Quranul Karim, kita yakin. Yakinkah ibu-ibu dengan isi Al-Quran? Yakinkah dengan penyampaian Nabi berupa sabda-sabda, pesan-pesan beliau? Yakin? Dasar calon ahli surga. Amin. Kita yakin. Jadi kalau kita minta doakan mudah-mudahan anak ulun beriman lagi, ulun beriman, ulun kayak itu juga supaya artinya mantap keimanan kita disuruh beriman, supaya mantap. Yakin dengan saya yakinnya bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa pesan, berupa wasiat, itu adalah benar adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mati yakin benar, itu namanya mati husnul khatimah dan diberi husnul khatimah. Ibu-ibu yang ulun muliakan, kita beruntung dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Berkata sebahagian ulama, laulahu mahtadaina ila sa'adati darain. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu jalan selamat dunia akhirat. Betul apa betul Bu? Kalau bukan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad melewat Al-Quran, diterjemahkan melewat sunnah dan hadis-hadis beliau, kita tidak tahu jalan selamat dunia akhirat. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semua itu jasa siapa Bu? Jasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulahu mahtadaina ila siratil mustaqim, kata para alim ulama. Kalau bukan Nabi Muhammad yang menyampaikan jalan hidup yang diridhoi oleh Allah, kita tidak akan sampai ke surga. Betul apa betul? Adakah manusia yang lebih besar jasanya dari Muhammad? Ada enggak? Enggak ada. Dasar alim ibu-ibu di sini nih. Di mana alamat kena pengarannya tadi enggak tahu nyambat karannya. Basirik kan? Jalan Wildan Sari 3 calon ahli surga berada. Amin. Hebat benar dapat terus jawabannya belum bertakut. Alhamdulillah. Kalau bukan jasa Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu jalan keselamatan, jalan menuju surga. Berkata Habibuna As-Sayyidi Habib Abdullah Al-Haddad, tidak ada manusia yang paling besar jasanya di alam dunia ini kecuali Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Berkata yang ikut Rabbani Salman Al-Madani, tidak ada manusia yang paling besar jasanya di dunia sampai di akhirat kecuali Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati hari kelahiran beliau. Diadakan kata Imam Syafi'i dalam peringatan ini amalan apa? Ihsana. Apa itu ihsana? Wa amil ihsana, amal yang mendatangkan ridho Allah. Ulun yakin ya anak-anak kita baca maulid, masya Allah merdunya, rasa-rasanya berada di Madinah di hadapan Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum pernah ke Madinah, ke Makkah, mudah-mudahan dicukupkan rezekinya, yang berdagang-dagang tambah laris dagangannya, segala usahanya sukses, bisa naik haji serumahan, bisa berumrah sekampungan. Amin ya Rabbal. Yang boleh bila kita berdoanya lebih 40 sampai keluar nih kabul. Tunggu antriannya belah. Jangan maksa, bila lagi jangan dipaksa. Kena ada ya, yang penting kita yakin doa kita kabul. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh malaikat Jibril, paling dicintai seluruh alam, sampai surga merindukan Nabi Muhammad dan umatnya siang dan malam. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, kalau kita adakan peringatan, kita adakan juga wa amil ihsana, amalan yang mendatangkan ridha Allah. Ulun yakin salawatan berjam-jam sudah alhamdulillah dan mendatangkan ridha Allah. Kenapa nak mendatangkan ridha Allah? Siapa yang bersalawat kepadaku, jadi malaikat Jibril ditugaskan. Hari ini malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu nah ibu-ibu nah di rumah Pak Ilyas, Ibu Kartini menyalawat benar seberatan. Senang apa senang? Baca salawat salam buat engkau ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian selamat ya Nabi. Senang nggak didoakan Nabi? Rahmat Allah selalu tercurah buat kalian. Kalau Nabi yang berdoa pasti kabul. Senang hati nih. Jangan lagi sedih. Kita orang yang paling beruntung dunia akhirat dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imamul Khatimul Asam, diriwayatkan bahwasanya Imam Khatimul Asam ini seorang wali min awliyaillah. Ujar Sirin berkata, barang siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, cinta karena Allah cinta benar, tapi ada tandanya mudah tandanya nampak ada di diri kita. Amin. Yang pertama kata Imamul Khatimul Asam, siapa yang mengaku hubballah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bak aku cinta tapi maksiat jalan terus, naudzubillah amin. Pada waktu kazibah, maka itu namanya ujasin kada betul cintanya. Benar ya buat ucapan khatim nih? Benar sekali. Benar-benar sekali, ya kan? Orang tuh apabila orang mengaku cinta kepada Allah tapi dia maksiat digawinya terus, kada henti-hentinya, cinta apa cinta tuh? Enggak cinta. Pada waktu maka jasirin pengakuannya itu kazibah, dusta. Jadi kita buktikan kita cinta kepada Allah, mesti kita meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih bu perbuatan yang diharamkan? Segala bentuk kemaksiatan, seperti mencuri, menipu, berdusta, macam-macam, durhaka sama ibu bapak, nauzubillah min. Tahu kamu di pintu surga itu bertulis anti haramun ala uququl walidain. Wahai surga, engkau tidak boleh dimasuki orang yang durhaka kepada ibu bapak dan jadi anak yang solehah bertani bakti sama ibu bapak. Pernah datang seorang laki-laki, mau dengar ceritanya bu? Seorang laki-laki yang di luar mau dengar cerita. Kita ada tiap hari ketemu pula, biar aja panjang nih sedikit. Nggak apa-apa ya? Oke ya? Oke aja. Datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah. Dia mengadu begini bu.
Kata si laki-laki nih, ya Rasulullah, aku punya ibu yang lagi stroke, udah lama stroke. Aku carikan uang buat dia, buat beli pakaian, buat makanan. Aku masakkan makanan buat dia, aku yang menyuapkan ke mulutnya. Ada nggak ibu-ibu seperti itu di sini? Ada yang nggak ada, karena orang tuanya buru-buru sudah meninggal dunia. Betul apa betul, Bu? Nih laki-laki nih, apa kabar tentang si laki-laki ini? Dia ngasih makan, dia cari uang, dia belikan pakaian, dia ngasih memasak makanan buat ibunya, menyuapkan dengan tanganku ke mulutnya. Minum, aku suapkan. Pakaian, aku pakaikan. Kalau dia buang hajat, aku yang membersihkannya. Kalau dia sholat, aku yang menuntunnya. Adakah di sini yang bisa menuntun abah mama? Ma, ini yang stroke nih, orang tuanya kan banyak stroke. Ma ini sudah tiba waktu jawab, sini Ma, aku mau duit. Dan kayak itu berataan. Nang masih hidup nih, sini Ma, aku kasih di sini, aku ibu, aku mengasih ini, aku ngajari ibu wudhu. Beliau udah lupa, orang stroke itu kan pikun. Pikun katanya ibuku. Aku ajari dia berwudu, aku tuntun dia sholat, usalli jangan namanya. Farda zuhri. Apalagi dia sambungannya orang pikun. Apa betul begitu, Bu? Kan orang kalau udah stroke tuh udah lemah pikirannya nih. Kadang-kadang kali bisa lagi sholat Johor jam 11. Pernah kamu dengar ceritanya begitu? Pernah. Tapi kalau anaknya bakti, anaknya calon ahli surga, dia tidak biarkan mamanya salat Johor jam 11. Nanti mama diam aja ya di tempat tidur. Nanti kalau udah terdengar suara adzan, saya akan datang ke kamar ibu. Saya akan ngudui ibu. Ibu tenang aja, ibu jangan banyak pikiran. Ibu jangan banyak pikiran, ibu banyak-banyak baca sholawat. Dan jadi anak yang bakti nih. Insya Allah. Aku tuntun dia sholat. Sholli fardal asri 4 rakaat mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terus dibaca Allahu akbar kabir. Ujar mamanya Allahu akbar kabir. Walhamdulillah katsiran. Terus itu dia tuntun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sampai selesai. Nanti waktu asar diwudui lagi, dituntun lagi. Sudah berapa tahun dia menjaga ibunya seperti itu. Yang aku tanyakan, wahai Rasulullah, ibuku ini kemana dia mau? Aku gendong. Bayangkan, pernahkah ibu-ibu menggendong abah mamanya? Tidak pernah kali. Tapi ada juga tidak perlu angkat tangan, dirasakannya masing-masing. Malah wahai Rasul, aku menggendongnya kemana dia maunya, aku tuluskan tangannya. Bertahun-tahun sudah begitu. Apakah terbayar jasa ibuku? La, ya Nabi, tidak. Andai kata kebaikan ibu kita 1000, satu aja belum terbayar. Subhanallah. Engkau telah melakukan kebaikan yang sedikit ya Nabi. Anak merawat abah mama nih, mencarikan duit dua pulang, inya pulang, naman baju inya pulang, membasuh kotorannya. Lah, ya Nabi, tidak, belum terbayar jasa ibu. 1% pun dari 1000 apa jasanya belum terbayar, walau sedikit. Engkau telah melakukan perbuatan yang sedikit, tapi mendapat ganjaran pahala yang besar. Apa pahalanya yang besar? Orang bakti sama ibu bapak, Bu, surga. Amin ya Rabbal. Kada gampang. Datang seorang laki-laki kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku telah melakukan di masa laluku dosa-dosa besar. Adakah jalan selamat bagiku? Waktu itu Abu Hurairah orang paling dekat dengan ribuan hadis kiamat. Nabi sudah wafat. Wahai Abu Hurairah, di masa lalu aku melakukan dosa-dosa besar. Aku adakah diselamatkan oleh Allah? Kata Abu Hurairah, adakah masih hidup ibu atau ayahmu? Ada, katanya. Ayahku udah meninggal, ibuku ada. Engkau berbakti kepada ibumu dengan kebaktian sedemikian rupa, dengan kebaktian seperti yang dituntunkan di dalam agama, engkau diampuni, seluruh dosa diampuni, dan engkau akan masuk surga. Mau, Bu? Alhamdulillah. Hari ini di rumah Ibu Kartini biar aja sudah sampaikan semua. Karena ada orang, Bu, yang berkata, Nininya kasih mati-mati juga jarang cocok. Nininya kadang mati-mati, ini kapan matinya ya?
Muyak bana sudah ya mahal ini. Nauzubillahimin. Nah, kalau orang buta agama kayak itu boy, dianggapnya abah mamanya jadi beban. Betul apa betul? Padahal abah mamanya jalan keselamatan mendapatkan hadiah yang agung dari Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita baktilah abah mama ini, sempurna kebaktian kita. Andai kata orang tua meninggal dunia, adakah jalannya? Mau tahu bu, yang sudah meninggal dunia? Berkatalah ulama sesuai hadis Nabi, kita bila ingin berbakti kepada abah mama yang sudah keburu meninggal dunia, kita masih kecil, abah atau mama sudah meninggal dunia, satu jalannya, hendaklah kita sering hadir ke majelis ilmu. Mau apa mau bu? Untuk membina diri kita akan agar menjadi anak yang solehah. Karena doa anak yang solehah diijabah oleh Allah. Setiap anak yang soleh dan solehah tidak mau masuk surga sendiri bu. Disebutkan dalam hadis, kalau nanti kita masuk surga, amin, kita akan berdiri di pintu surga. Ujar malaikat Ridwan, masuk engkau ke dalam surga? Lah, aku tanya dulu, abah mamaku ada nggak? Ayahku udah masuk nggak? Ibuku udah masuk ya? Enggak, kata malaikat Jibril, belum. Ayahmu lagi dihisab, ibumu mengalami dahsyatnya hisab di padang mahsyar. Lalu menangis buat kita nih, kita nang solehah nih. Mau dengar tangisannya? Dia menangis begini dalam hadis, Rabbi abawaya, Rabbi abawaya, Rabbi abawaya. Merinding dulu awak. Kenapa merinding? Begitu nanti kita, aku tidak mau masuk surga berkecuali bersama ayah bundaku. Mudahan kita bisa bawa masuk surga abah mama. Mudahan anak kita juga bawa kita masuk surga segera. Setiap anak yang soleh tidak mau enak sendiri, dia akan berkata, Rabbi abawaya, kumur. Jadi ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat Ridwan, tangisan apa itu? Padahal Allah tahu aja, untuk menghabarkan kepada kita yang masih hidup di alam dunia. Ya Jibril, tangisan apa itu? Wahai malaikat Ridwan, tangisan apa itu? Kata malaikat Ridwan, ya Rabb, itu anak-anak yang dipersilakan masuk surga, tapi mereka tidak mau masuk surga. Itu orang-orang punya abah mama, ayah bundanya masih mengalami kedahsyatan menunggu perhitungan dosa dan pahala. Mereka tidak mau masuk surga kecuali bersama ayah bundanya. Allah berfirman, tidak ada orang yang paling pengasih di alam mahsyar ini kecuali zat gojar Allah. Bawa orang tuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Nah, jadi kalau kita hendak bakti abah mama, sering-sering ngajinya yang benar kepada ulama yang betul, jangan ulama jadi-jadian. Karena sering mudah kita dengar orang belum tentu yang bisa ceramah itu alim. Betul apa betul? Jadi kita belajar kepada alim ulama yang silsilah ilmu dan amaliyahnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar bu. Kalau kita selamat, pasti abah mama kita bikin selamat dan kita bawa masuk surga. Amin. Yang kedua, bacakanlah istighfar buat abah mama. Siapa ujar Nabi yang malas mendoakan ayah bundanya, sempit rezekinya. Nauzubillahimin. Bilang guru saya, Syekhina Murabbi Ruhina, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, kalau kita sujud terakhir sholat bu, sujud terakhir kan kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Tambahkan kata beliau, sama-sama, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa bu ya, bisa? Insya Allah. Bertambah lagi, ngajar abahnya mendatang di rumah ibu Kartini. Kenapa biniku nih, istriku nih jadi pinang lawas sujudnya? Alhamdulillah, tambah alim. Amin. Nanti akan dimurahkan rezekinya, dilepaskan dari berbagai macam kesempitan hidupnya. Satu. Kemudian yang kedua, ujar Nabi, siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man adda hubban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, mengaku cinta lawan Nabi tapi kada menuruti apa yang beliau perintahkan, kada peduli apa yang diwajibkan, kada peduli yang maunya hawa nafsu diperturutkan,
Maka pada waktu kazibah itu orang nggak betulan cintanya. Benar ya, Bu? Ngaku cinta sama Nabi, tapi sholat aja belang kambingan. Kadang sholat, kadang enggak. Itu tidak betul cintanya. Mudahan kita diberi cinta yang sejati buat Rasulullah. Kita akan menepati sholat yang 5 waktu. Di zaman Abu Bakar Siddiq terjadi peristiwa yang dahsyat. Mau dengar ceritanya? Mbak, ini kita berikan. Di zaman Abu Bakar Siddiq terjadi peristiwa yang sangat menakutkan. Rasulullah sudah wafat, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Selesai dimandikan jenazahnya, dikafani, lalu disolat. Abu Bakar Siddiq ini sahabat Nabi yang imannya jika ditimbang dengan iman seluruh manusia di dunia ini kalah. Saking dicintai Nabi dan saking dicintai Allah, anak mapan ilmu agama Islam dan juga sangat luar biasa imannya. Ketika Abu Bakar Siddiq hendak mengangkat takbir sholat jenazah, tiba-tiba mayat itu bergoncang di dalam kapan bergoncang. Kenapa nih hidup lagi kah kali itu? Jadi pocong kah? Ada buah. Sebentar aja Abu Bakar Siddiq lihat ini apa yang terjadi nih. Mau disalatin mayatnya, tapi mayatnya bergerak dengan gerakan yang keras. Dibuka kapannya, ternyata seekor ular yang besar sedang menggigit menghisap darah si mayat tadi. Nauzubillah. Saya dicabut pedang oleh Abu Bakar Siddiq, hendak dipukul dengan pedang. Ular mengangkat kepalanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ular tadi berpandang kayak manusia. Apabila orang mengucap 2 kalimat syahadat dalam peperangan sedahsyat apapun, haram dibunuh. Terbuat di zaman Nabi. Jadi ular mengangkat kepalanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai sahabat setia Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau hendak membunuh aku? Aku ini adalah malaikat azab yang diutus oleh Allah untuk menyiksa orang yang meninggal dunia ini. Jadi Abu Bakar, apa gerak salahnya? Orang ini melalaikan sholat yang 5 waktu. Nauzubillah, ada sholat. Ujar abahnya, Bu, bangun, salat subuh. Enggak, situ aja masuk surga duluan. Enak aja bilang kayak gitu. Padahal orang itu enggak diterima amal ibadahnya kalau enggak sholat. Jadi dikatakan, pertama ujar ular, kurang ini melalaikan sholat yang 5 waktu sepanjang hidupnya sampai mati, tidak tobat. Nauzubillah. Yang kedua, ular nih banyak benar kesalahan, dia tidak mau bersaksi. Yang ketiga, dia nggak senang mendengar orang ceramah agama, marah-marah, mati. Nggak usah keras-keras, kalau pun aku nggak senang. Nauzubillah, nggak suka mendengar nasihat agama. Sudah kata Abu Bakar, ini azab Allah, kita tidak bisa berdaya. Tutup, masukkan ke liang laut. Kadang ngarang gajah boleh ular tadi mengeremus tulang-tulang krok. Nauzubillah, mudahan kita diselamatkan. Yang ketiga, kata Imam Khatimul Asam, siapa yang mengaku takut masuk neraka tapi enggak taubat, wadah waktu kadzibah, itu bohong. Betul apa betul? Bohong aja, bilang aku takut neraka tapi dosa dikerja terus, enggak tobat-tobat juga. Nah, jadi orang kalau udah tobat ada tandanya. Pertama, dia menyesal melanggar hukum-hukum Allah, melakukan perbuatan maksiat yang orang menyesal. Yang kedua, bertekad karena hendak berniat, karena hendak lagi memiliki. Amin. Yang ketiga, dia melengkapinya dengan banyak membaca istighfar. Yang keempat, dia suka hadir ke majelis ilmu agar dapat berbuat taat kepada Allah dengan baik. Yang keempat, dia jika mengambil hak orang lain dikembalikannya. Jika dia meninggalkan sholat dikodok, dibayar. Jika dulu dia puasa Ramadan 3 tahun gak puasa, dibayar. Aku niat besok hari puasa Ramadan mengkodok, membayari puasa Ramadanku yang telah lewat. Janji, Bu? Janji, insyaallah. Insyaallah surga menanti kita. Syafaat Rasulullah akan kita dapatkan. Ulun tinggali doa maukah?
ada doa. Doa ini sholawat yang datang dari lidah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang membaca sholawat ini, kata Nabi, aku diharuskan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Jaminan masuk surga. Mau mengamalkan, bos? Iringi saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa lihaqqihi adaan wa aqtihil wasilata wa ba'ashul maqaman mahmudanil ladzi atau mahmudan ladzi wa attah ulun ijazah pian saute saya terima insyaallah diamalkan boya, diletakkan di tempat salat, di dinding, dia bisa dibaca insyaallah. Ini aku jarabi wajabat lahu syafaati. Orang itu akan dapat syafaat bantuan ketika kita datang nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah. Kabul segala hajat. Allah tilkan ya bisiri nabi walid nabi bisiri sunatul Fatihah. A'udzubillahi